Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Teni Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 tentang pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada akhirnya adalah menuntun atau memberi tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruangan bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya transfer materi pelajaran tanpa melihat. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Karena murid hanya sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru. Nah, sebelum mempelajari modul 1, pembelajaran yang saya lakukan tidak mempedulikan apakah peserta didik sudah benar-benar paham dengan yang saya ajarkan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Yang kedua, hanya meminta siswa menghafal materi. Yang ketiga, sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Yaitu yang pertama, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan tidaklah benar. Nah, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu secara afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya, dan kognitif. Terus murid sebagai subjek pembelajaran. Terus yang ketiga, kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan dengan ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik murid, dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, apa yang dapat segera saya terapkan menjadi lebih baik agar pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Terus yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, terus yang berikutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun, sehingga sesuai dengan tugas kita guru, yaitu menuntun anak. Nah, semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.